Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita masih belajar tentang materi bahasa Indonesia. Tentu kalian tahu bahwa kehidupan kita ini berkaitan dengan masalah kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu apa, Pak? Macam-macam bentuknya. Kalian melakukan sesuatu yang berkaitan dengan diri kalian, berkaitan dengan diri orang lain, berkaitan dengan lingkungan, itu namanya kegiatan sosial. Tentu ketika kamu melakukan sesuatu itu, pada satu waktu nanti akan ada yang bertanya, kamu sedang apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini adalah konsep bahasa Indonesia berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu materi tentang laporan. Nah, apa itu yang dinamakan dengan laporan? Laporan adalah sesuatu yang disampaikan dari seseorang, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Misalnya begini, ketika kamu pergi ke satu tempat, katakan ke pasar misalnya. Nah, di sana kamu akan melakukan satu pengamatan terhadap suasana yang ada di pasar tersebut. Bagaimana keadaannya, apakah ramai atau sepi, dengan siapa kamu berangkat, untuk apa kamu berangkat, kemudian mengapa atau apa yang kamu lakukan saat berada di sana. Ini adalah sesuatu yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu. Atau ketika kamu berada di rumah, musim liburan saat ini misalnya. Ini sebenarnya bukan libur ya, tetapi saat kita berada di rumah dengan sistem pembelajaran seperti sekarang ini, maka kamu akan saya tanya, apa yang kamu lakukan selama kamu berada di rumah? Ada yang hanya tidur-tiduran, ada yang hanya main HP, ada yang hanya main sama teman-teman, jagong, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kamu sampaikan ketika mendapatkan satu pertanyaan dari seseorang. Untuk itu, materi kali ini yang kita bahas adalah tentang laporan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, berarti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, laporan tersebut harus objektif, apa adanya, sesuai dengan fakta. Faktanya apa? Ya, fakta itu adalah sesuatu yang nyata dan benar-benar terjadi. Yang kedua, laporan itu tidak berpenafsiran. Artinya, mosok iyo, nah, kan itu toh. Biasanya kan ada pertanyaan seperti itu, maka ini harus dihindari kalau bisa. Karena sesuatu yang kamu laporkan itu satu kenyataan, maka orang yang mendengar atau membaca laporan kamu akan percaya. Yang ketiga, ada data yang menyertai dari laporan yang kamu sampaikan, misalnya foto, misalnya, atau data lain yang bisa mendukung dari apa yang kamu laporkan. Untuk itu, lihat video berikut ini tentang satu fenomena atau kejadian yang terjadi di sekitar kita. Halo guys, pagi ini saya berada di satu SPBU, terlihat di belakang sana antrian untuk mengantri BBM jenis premium. Padahal di tempat lain, di Pertalite sama Pertamax terlihat kosong, tetapi antrian untuk premium begitu luar biasa. Kita perlihatkan nantinya ya, oke. Itulah salah satu contoh fenomena atau kejadian yang terjadi di lingkungan kita. Jadi ada suatu kejadian di mana di sebuah atau di salah satu SPBU
banyak orang yang mengantri untuk mendapatkan BBM jenis premium. Sementara di tempat atau lain selang, ya, istilahnya seperti itu terlihat kosong. Sementara yang di bagian premium begitu banyak orang yang mengantri sampai begitu panjangnya. Sehingga melihat fenomena atau kejadian ini, saya merasa tertarik untuk membuat vlog atau video berkaitan dengan hal tersebut. Nah, apapun yang terjadi di sekitar kita ini bisa menjadi inspirasi kita untuk kita sampaikan ke pihak lain atau ke orang lain. Apakah itu melalui sarana media online seperti misalkan Facebook, WA, kemudian IG, dan lain sebagainya. Tetapi bisa juga kita sampaikan ke teman-teman sendiri atau kalangan sendiri, misalnya ke teman dekat. Saya punya teman namanya Mas Lilik Budi. Ini bisa saya sampaikan, Lik, kemarin ada satu kejadian, misalnya seorang petani bedog pari ning sawah misalnya. Nah, ini kan bisa menjadi sebuah laporan. Tentu di sekitar kamu banyak hal yang terjadi itu. Oleh karenanya, pahami materi yang ada dalam buku lembar kerja atau LKS yang sudah kalian terima. Kemudian saya ingin melihat atau mendengar apa yang bisa kamu laporkan berkaitan dengan kegiatan kamu di rumah. Oke? Jangan lupa laporan ini ditulis, kemudian saya ingin melihat pada pertemuan yang akan kita laksanakan di kelas. Untuk itu tugasnya gampang saja, buat satu laporan yang berisi tentang tema. Berarti tema ini berkaitan dengan pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan apa. Apa yang kamu laporkan? Di mana tempat kamu melaporkan, kapan kamu laksanakan laporan kegiatan itu, kemudian seperti apa dan bagaimana alur ceritanya. Jadi ini masuk ke ranah 5W+1H atau unsur 5W+1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ada 6 unsur 5W+1H itu dalam laporan yang kamu buat. Nanti kita akan koreksi, dan ini langsung nanti saya akan nilai sebagai nilai harian pertama atau KD1 yang akan kita laksanakan. Oke, demikian yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kalian untuk selalu belajar dimanapun kita berada, dan jangan lupa untuk persiapan ujiannya tahun ini supaya apa? Persiapan kita benar-benar lengkap dan tidak mengecewakan hasilnya nanti. Terima kasih. Saya akhiri, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.